Suku Han adalah salah satu suku terbesar di Tiongkok, yang terutama tinggal di wilayah pegunungan di Provinsi Yunnan, serta sebagian kecil di wilayah sekitar provinsi tersebut, seperti di Provinsi Guangxi, Sichuan, dan Laos. Suku ini memiliki populasi yang sangat besar, diperkirakan lebih dari 12 juta orang, dan mereka termasuk dalam salah satu kelompok etnis yang dikenal sebagai etnis Han di Tiongkok, meskipun mereka memiliki banyak ciri khas budaya yang membedakan mereka dari kelompok Han pada umumnya. Suku Han diperkirakan telah mendiami wilayah pegunungan selatan Tiongkok selama ribuan tahun. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan kompleks yang melibatkan migrasi dan adaptasi terhadap lingkungan mereka yang berbukit dan sulit dijangkau. Nama Han sendiri dipercayai berasal dari kata Ha yang berarti air dalam bahasa mereka dan Ni yang berarti orang. Oleh karena itu, Han dapat diterjemahkan sebagai orang yang tinggal di dekat air. Suku Han dikenal telah lama menguasai teknik pertanian terasering teracing di daerah pegunungan mereka. Suku Han menggunakan bahasa Han yang termasuk dalam keluarga bahasa Tibeto-Burma. Bahasa Han memiliki beberapa dialek yang berbeda tergantung pada daerah mereka tinggal. Meskipun bahasa Han tetap dipertahankan dalam masyarakat mereka, banyak anggota suku Han juga menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa kedua karena pengaruh kebijakan pemerintahan Tiongkok. Kehidupan sosial suku Han sangat dipengaruhi oleh sistem pertanian tradisional mereka. Mereka dikenal dengan sistem pertanian terasering yang sangat maju, terutama di daerah seperti sumber daya alam Yuanyang yang terkenal dengan teraseringnya yang luar biasa indah. Ini adalah warisan budaya yang sangat bernilai dan menjadi daya tarik wisata utama di wilayah ini. Suku Han juga terkenal dengan adat istiadat mereka yang kental, seperti ritual keagamaan, festival, dan tarian tradisional. Mereka memeluk agama animisme dan memuja leluhur mereka, meskipun sebagian juga menganut agama Buddha dan agama-agama lain yang berkembang di Tiongkok. Pakaian tradisional suku Han cukup mencolok dan penuh warna. Biasanya, pakaian mereka terbuat dari kain yang ditenun dengan tangan dan dihiasi dengan berbagai motif etnik yang khas. Wanita Han sering mengenakan gaun panjang dengan pola warna cerah, sementara pria memakai pakaian yang lebih sederhana dengan hiasan tertentu. Sebagian besar penduduk suku Han hidup dari pertanian. Mereka sangat ahli dalam bercocok tanam di tanah berbukit dan bergunung, dengan teknik terasering yang sudah dikenal sejak lama. Padi adalah tanaman utama mereka, namun mereka juga menanam jagung, gandum, dan sayuran lainnya. Selain itu, suku Han juga dikenal dengan budidaya teh, yang merupakan komoditas penting di daerah mereka. Secara tradisional, suku Han menganut agama animisme dan kepercayaan terhadap roh-roh alam. Mereka percaya bahwa dunia ini dihuni oleh berbagai roh dan kekuatan alam yang memengaruhi kehidupan mereka. Beberapa ritual dan upacara dilakukan untuk menghormati roh leluhur dan meminta berkah untuk hasil pertanian mereka. Namun, seiring dengan perubahan zaman, sebagian besar orang Han kini telah memeluk agama Buddha, dan ada pula yang menganut agama Kristen, meskipun pengaruh tradisi animisme masih terasa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Suku Han memiliki berbagai festival yang sangat penting dalam kehidupan mereka, yang sering kali berhubungan dengan musim pertanian. Salah satu festival yang paling terkenal adalah Festival Musim Panen, yang dirayakan untuk merayakan hasil panen mereka dan untuk berterima kasih kepada roh-roh alam atas keberhasilan pertanian mereka. Selain itu, mereka juga merayakan Festival Tahun Baru Han, yang biasanya jatuh pada bulan Februari atau Maret, yang penuh dengan tarian, musik, dan perayaan lainnya. Kecantikan wanita di suku Han, seperti halnya di banyak budaya tradisional lainnya, tidak hanya dilihat dari penampilan fisik semata, tetapi juga dari aspek kebudayaan, nilai-nilai sosial, dan karakteristik yang mendalam. Wanita Han dihargai karena kekuatan, ketangguhan, dan peran penting mereka dalam mempertahankan tradisi serta keluarga. Secara fisik, wanita Han memiliki ciri khas yang mencerminkan karakteristik mereka sebagai bagian dari kelompok etnis di wilayah pegunungan Yunnan.
Mereka umumnya memiliki kulit yang cerah dan bersih, rambut hitam lebat, dan wajah yang sering kali menunjukkan ekspresi ketenangan dan kebijaksanaan. Beberapa ciri fisik lainnya yang dianggap menarik di kalangan suku Hani adalah bentuk mata yang tajam, hidung yang mancung, dan bentuk tubuh yang proporsional. Namun, kecantikan wanita Hani lebih dari sekadar fisik. Kecantikan mereka sangat terkait dengan cara mereka berpenampilan, berperilaku, dan bagaimana mereka menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Kecantikan wanita Hani juga sangat tergantung pada cara mereka berpakaian dan menghias diri mereka dengan pakaian tradisional yang sangat khas. Pakaian wanita Hani terdiri dari kain yang ditenun tangan, dengan warna-warna cerah dan desain yang rumit. Setiap pakaian mencerminkan identitas mereka, daerah asal, dan status sosial mereka dalam masyarakat. Wanita Hani sering mengenakan gaun panjang dengan pola geometris dan motif bunga, serta aksesoris seperti kalung, anting-anting, dan ikat kepala yang terbuat dari bahan logam atau perhiasan alami. Pakaian ini tidak hanya berfungsi untuk estetika tetapi juga untuk menunjukkan peran sosial dan budaya mereka dalam komunitas. Selain itu, wanita Hani seringkali mengenakan kain yang terikat di kepala atau rambut mereka, yang merupakan simbol status dan identitas etnis mereka. Wanita Hani dikenal karena kekuatan fisik dan ketangguhan mereka, yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari mereka yang terkait dengan pertanian, terutama dalam sistem pertanian terasering yang membutuhkan kerja keras di tanah berbukit. Mereka berperan penting dalam kehidupan ekonomi keluarga, baik dalam menanam padi, merawat kebun, maupun dalam kegiatan sehari-hari lainnya. Selain itu, wanita Hani juga memegang peran penting dalam merawat anak-anak, menjaga rumah tangga, serta mempertahankan dan mengajarkan tradisi dan budaya kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, kecantikan wanita Hani seringkali dilihat sebagai gabungan antara keanggunan fisik dan kekuatan batin. Kecantikan wanita Hani juga sangat dipengaruhi oleh keterampilan dan kearifan yang mereka miliki dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka sangat ahli dalam seni menenun, membuat pakaian tradisional, serta dalam mengolah hasil bumi. Keahlian ini bukan hanya menunjukkan sisi praktis dari kehidupan mereka, tetapi juga menggambarkan keanggunan dan kehalusan dalam menjaga warisan budaya mereka. Selain itu, wanita Hani memiliki pengetahuan yang mendalam tentang alam dan lingkungan sekitar, termasuk cara bercocok tanam di lahan terasering yang curam, serta pemahaman tentang obat-obatan tradisional dan cara merawat keluarga. Kearifan ini menjadi bagian dari kecantikan batin mereka, yang menghargai kebijaksanaan, kerja keras, dan ketahanan hidup. Wanita Hani dihargai karena peran mereka yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dalam kehidupan sosial mereka, wanita Hani dikenal sebagai penjaga tradisi, ibu yang bijaksana, dan anggota keluarga yang sangat dihormati. Dalam upacara adat atau festival, mereka seringkali menjadi pusat perhatian, baik dalam tarian maupun dalam peran mereka yang lebih seremonius. Kehidupan malam wanita di suku Hani, seperti dalam banyak masyarakat tradisional, dipengaruhi oleh norma sosial, kebiasaan adat, serta struktur keluarga dan budaya yang kuat. Dalam masyarakat Hani, kehidupan malam lebih berkaitan dengan aktivitas di rumah, interaksi sosial dalam komunitas, serta kegiatan yang melibatkan keluarga dan perayaan adat. Mereka tidak memiliki kehidupan malam seperti yang mungkin kita temui di kota-kota besar yang penuh dengan hiburan malam atau kehidupan sosial yang lebih bebas. Namun, beberapa aspek kehidupan malam mereka tetap menarik untuk dipahami, terutama dalam konteks sosial dan budaya. Pada umumnya, kehidupan malam wanita Hani berfokus pada kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sebagian besar wanita Hani menghabiskan waktu malam dengan keluarga mereka, menjaga rumah, merawat anak-anak, dan mempersiapkan makan malam. Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan peran mereka sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Pada malam hari, banyak wanita Hani yang terlibat dalam aktivitas seperti memasak makanan khas suku Hani, menenun kain tradisional, atau berbicara dengan anggota keluarga lainnya untuk mempererat hubungan. Di beberapa komunitas Hani,
Meskipun kehidupan mereka cenderung lebih sederhana dan terikat dengan pola hidup tradisional, masih ada kesempatan bagi wanita untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial pada malam hari. Misalnya, pada beberapa kesempatan tertentu, seperti festival atau perayaan adat, wanita Hani akan berkumpul di malam hari untuk melaksanakan tarian tradisional, menyanyikan lagu-lagu rakyat, dan ikut serta dalam berbagai upacara keagamaan atau adat. Tarian dan nyanyian ini sering menjadi bagian dari kehidupan malam mereka, terutama di saat-saat festival. Kegiatan ini, meskipun jarang dan lebih terbatas, memberikan kesempatan bagi wanita untuk mengekspresikan diri mereka secara sosial, berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, dan memperkuat ikatan dengan komunitas mereka. Kehidupan malam semacam ini biasanya sangat terikat dengan tradisi dan kebudayaan mereka. Pada malam hari yang bertepatan dengan festival besar atau perayaan tradisional, wanita Hani dapat terlibat dalam aktivitas yang lebih terbuka, seperti bergabung dengan anggota komunitas lainnya untuk merayakan hasil panen atau merayakan tahun baru. Ini adalah momen yang sangat penting dalam kehidupan sosial mereka, di mana wanita juga memainkan peran besar dalam mengatur acara, menyiapkan makanan, serta berpartisipasi dalam pertunjukan tarian dan musik tradisional. Festival musim panen, yang sering diadakan di malam hari, wanita Hani dapat tampil dalam tarian atau memainkan alat musik tradisional. Dalam momen seperti ini, mereka berinteraksi dengan masyarakat, berbagi cerita, dan memperlihatkan keterampilan serta seni budaya mereka. Festival seperti ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk bersenang-senang, bergaul, dan mengekspresikan diri mereka dalam konteks budaya yang penuh makna. Dalam beberapa komunitas Hani, terutama yang lebih terpencil, kehidupan malam untuk wanita lebih tertutup. Mereka tidak terlibat dalam hiburan malam yang ramai atau pertemuan sosial yang terbuka seperti yang ditemukan di kota-kota besar. Pada malam hari, wanita Hani biasanya tetap berada di rumah, menjaga keluarga, dan melakukan pekerjaan rumah tangga yang lebih bersifat privat. Masyarakat Hani yang masih sangat tradisional menjaga norma-norma yang mengatur perilaku wanita, sehingga peran mereka lebih terfokus pada rumah tangga dan komunitas ketimbang kegiatan sosial malam yang lebih bebas. Pada malam hari, di banyak suku Hani, termasuk wanita, ada tradisi mendongeng dan berbagi cerita rakyat. Pada saat-saat tertentu, ketika keluarga berkumpul di rumah, seringkali mereka duduk bersama untuk mendengarkan cerita-cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita ini bisa tentang asal-usul mereka, sejarah suku Hani, atau cerita-cerita moral.